Aku dulu tuh sempet mikir, aku kalau jadi reseller terus nggak bakalan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ikonisia TV dalam acara Koma, kumpulan obrolan mahasiswa dalam segmen basa-basi bahasan mahasiswa-mahasiswi. Nah, kali ini ada abang-abangan lagi nih. Kan kita udah lama nih nggak ngundang abang-abangan yang oke lah ya. Oke. Samping saya ini sekarang ada abang-abangan. Abang-abangan, oke. Boleh kenalin diri dulu dong, Bang. Siapa, Bang? Halo teman-teman, apa namanya? Kalau sebutan buat penonton? Teman-teman aja lah. Teman-teman lah ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Febrian B. Cahya, alumni Komunikasi UII angkatan 2015. Kalau teman-teman bisa manggil aku Mas Brek lah. Mas Biar Brek. lebih akrab lah, Mas Brek. Mas Brek. Yes, Ya. Mas Brek. Oke, kayak gitu. Boleh. Nih ngomong-ngomong, ada apa nih, Bang? Nah ini Kayaknya enak nih, yang aku seger-seger ini nih. bawa oleh-oleh lah buat Mas Bobby. Oke. Boleh milih mau yang mana? Kayaknya yang itu menarik, Bang. Yang mana? Yang warna pink? merah menterengnya. Oh, yang ini. Merah juga nih Oke, sebenarnya. boleh, monggo dinikmati. Monggo. Dicobain. Nah, Nah, mantap. cobain dulu. Seger nih, pas cuaca kayak gini kan. Tak minum ya, Mas ya? Boleh, monggo. Di-sip dulu biar enjoy. Nah, cobain. Aduh. Wah. Nah. Hmm. Nah. Mantap. Apa kok? Gini nih apa? Seger. Jadi tidak mampu berkata-kata, jadi saking enak kayak wah gitu. Cukup ekspresi ya. Iya. Oke. Jadi panggilannya Mas Brek nih ya. Yoi. Saya penasaran Mas, kenapa dipanggil Mas Brek, Mas? Sebenarnya kalau nama itu tak ngucir sih ya. Oh iya, boleh. Ben orang ini. Nggak berubah jadi sensei kan, Mas? Iya duh. Sebenarnya kalau Mas Brek itu panggilan dari SMP ya aku sebenarnya. Sebenarnya kalau zaman dulu kalau di Jogja itu zaman SMP, SMA itu ya nakal-nakalnya anak zaman SMP SMA lah. Sering vandalisme kayak gitulah, coret-coret. Nah, itu sebenarnya kayak jadi inisial. Inisial kalau coret-coret kayak gitu. Tapi yaudah terus kebawa dari itu terus ke SMA sampai kuliah juga kebawa, sampai sekarang pun juga kebawa nama Mas Brek itu. Sebenarnya nggak ada masnya. Sebenarnya cuman Brek. Sebenarnya dari Febrek. Tapi tak cuma ambil Breknya aja. Kalau Mas Brek itu sebenarnya berawal dari Instagram. Nama Instagramku Mas Brek. Ya udah dari situ terus Mas Brek. Seperti itu. Ya self identity gitu ya. Mas Brek. Nah, itu udah pasti tahu kayak gitu. Kesibukan sekarang apa, Mas? Kalau untuk sekarang ini aku sebenarnya sibuk di apa ya? Bisa dibilang usaha sendiri lah. Usaha sendiri. Punya usaha sendiri di bidang bisa dibilang apa ya? F&B lah ya. F&B, kedai kecil, rumahan yang fokusnya sebenarnya kalau aku ke susu murni. Yang lagi diminum Mas Bobi ini sebenarnya susu murni. Murni ya? Ya, susu murni dengan rasa-rasa, tapi aku ada beberapa rasa yang pakai buah asli. Kayak ini sumur naga namanya. Sumur naga itu susu murni buah naga. Dia aku pakai buah naga asli, jadi nggak pakai sirup, nggak pakai bubuk. Tapi kalau kayak untuk coklat kayak green tea masih pakai bubuk. Tapi kalau yang rasa-rasa buah itu aku pakai buah asli. Nah, kalau untuk sekarang ini fokusnya lagi bangun usaha itulah, buat gedein lagi lah. Oke. Berarti ini bisa dibilang young entrepreneur. Asik. Canom. Jiwa-jiwa entrepreneurnya ini sebenarnya terbangun karena apa, Mas? Karena kalau boleh jujur ya, aku sebenarnya kayak ya nggak tahu ya, tapi kayak masih susah buat kerja sama orang sih. Jadi aku pengen piye, kalau bahasa Jawa ini piye carane iso obah dewi. Kayak gitu. Gimana caranya bisa aku gerak sendiri, usaha sendiri. Sebenarnya kalau usaha itu aku sebenarnya dari SMP. Dari SMP itu udah mulai nyobain buat ya jual-jualan stiker. Kalau di Jogja itu dulu kayak kita SMP, SMA itu kita tuh kalau di Jogja punya kayak identitas sendiri lah tiap sekolah. Kayak misal SMP 2 gitu namanya apa ya SMP 2 tuh? SMP 2 tuh aduh lupa aku. SMP 7 itu Spetuta kayak gitu. SMP 7 Yogyakarta. Nah, dari situ
aku bikin lah stiker-stiker gitu, sepetuta gitu, tak jualin. Berarti itu desainnya bikin sendiri apa gimana? Desain bikin sendiri, Oke. terus nanti aku ke printan sendiri, terus aku potongin sendiri, paginya aku jualin muter ke sekolah pas istirahat. Ya lumayan lah buat nambah uang jajan tuh. Berarti sekiranya sudah bisa melihat peluang nih, kayaknya anak SMP nih yang lagi bisa bilang hype-nya gitu ya. Hype-nya pas itu tuh apa nih gitu ya. Ya, Berarti kan selain tadi apa jual stiker apa, berarti kan Mas sudah bukan mendalami ya, bisa dibilang sudah mulai terjun ke dunia desain gitu kan? Kan tadi dibilang itu kan desain sendiri. Nah, itu tuh awal belajar desain itu sendiri apa gimana? Sedangkan kan kita tahu SMP tahun-tahun dulu kan internetnya belum kayak sekarang. iya, kan? benar. Kalau aku dulu sebenarnya desain itu dari kakakku. Karena aku jarak sama kakakku tuh sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan, dia SMA, aku SMP. Di PC itu ada Corel Draw dulu. Nah, dari Corel Draw itu ya ngulik-ngulik sendiri lah. Gimana cara bikin dulu mah kayak anu tuh font-fontan kayak gitu, cuman main font kayak gitu aja. Kayak gitu, terus main font, terus nyobain masukin apa ya, kayak gambar-gambar. Kalau zaman dulu tuh Monster tuh baru hype. Tahun 2000 berapa ya? 2010, 2011, 2012 itu monster itu baru naik itu, kayak baju ada gambarnya monster terus ada tulisan kayak zombie kayak gitu tuh baru naik. Nah, aku modelnya kayak gitu dulu. Stiker-stikernya ada gambarnya terus ada tulisannya. Kayak gitu, cuman apa ya? Nempelin aja kalau zaman dulu. Tapi udah tertarik dari situ sebenarnya. Ya, karena kan keterbatasan Bener. aplikasi mungkin ya. Kan dulu kan kayak belum ada kan kayak sekarang yang simpel-simpel kayak Canva atau apa. Iya, benar. Oke. Terus selain stiker itu apa lagi? Merambah ke apa lagi nih setelah SMP tadi kan stiker gitu. Kalau SMP itu aku sebenarnya stiker itu kelas berapa ya? Dari kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2, kelas 8 ya. Kelas 8 itu mulai ya jualan lah stiker-stiker, lumayan lah. Satu stiker 2.000, 1.500 itu kan lumayan. Dikaliin berapa ratus stiker toh kan lumayan. Itu terus kelas 3 itu mulai ada bikin kaos. Bikin kaosnya juga bikin kaos buat sekolah. Kayak gitu kelas gitu misalnya, kelas gitu. Kan biar samaan nih, benar, terus gitu. Biasanya di sini gambar, terus di sininya di belakangnya kelas 8 apa gitu, terus ada nama-namanya gitulah. Gitu jualan kayak gitu. SMP itu, terus SMA aku mulai nyobain, sebenarnya pengen nyobain clothing. Pengen bikin usaha clothing itu, tapi apa ya, masih kayak nggak yakin gitu loh. Setengah-setengah lah. Aku sebenarnya itu berdua sama temanku. Tapi kayak setengah-setengah gitu. Jadi kita susah nih kalau cuma setengah-setengah, dan kita nggak yakin kayak gitu loh sama pasarnya. Karena emang apa ya, persaingan clothing kan besar banget pas dulu SMA tahun 2014, 2013 itu kan clothing tuh baru wah gila-gilaan lah. Aku itu sempat produksi dua kali apa ya, bisa dibilang baju lah. Baju 2 kali desain, tapi aku sistemnya PO. Karena kita nggak ada modal kan, sistemnya PO kayak gitu. Ya dari situlah nyobain bisnis, terus sampai sekarang ya masih jalan di bisnis sendiri, tapi beda sama yang dulu kayak gitu. Berdiri di kaki sendiri. Asik. Nah, setelah ini kan tadi cerita-cerita SMP nih. Nah, berarti kan memang jiwa-jiwa kayak pengusaha atau pengen berusaha sendiri itu kan sebenarnya udah ada dari SMP. Nah, ketika masuk, ini berarti mulai masuk SMA ya? Mulai SMA kan pengembangan dirinya kan pasti udah lebih luas juga, relasinya bertambah pasti. Nah, kalau di SMA itu masuk ke dunia apa, Mas? Dunia usahanya maksudnya. SMA itu pertama aku nyobain clothing itu. Nyobain clothing, sama masih bikin apa namanya? Kaos buat kelas kayak gitu. Kaos-kaos buat kelas aku bikin apa namanya, desainnya. Wes yo ayo bikin kayak gini, kalau mau yo bayar DP dulu. Nah, kan nggak ada modal kan buat kita jalan ke apa namanya, kalau kita mau DP ke konveksi kita harus DP dulu, ngumpulin
masukin konveksi, nanti hamin berapa udah mau jadi pelunasan ya. Nanti ada untungnya. Ya kayak gitulah. Untung-untungnya kayak gitu. Terus aku kelas 2 apa ya? Kelas 2 apa kelas 3 lupa aku. Aku nyoba jualan sepatu. Tapi zaman dulu ya belum aware sama original lah. Maksudnya masih ya barang-barang KW kayak gitu aku masih jualan. Dulu tuh fans kayak gitu 250 kayak gitu aku jualan. Ya dari situ oh ternyata ya kayak gini ya, maksudnya susah lah, maksudnya nyari uang tuh walaupun kita sebenarnya nggak modal sih. Aku gimana caranya nyari peluang usaha itu nggak modal atau modalnya sedikit. Karena itu yang sepatu itu aku modalnya reseller. Jadi reseller aku ngambil di warung apa di toko gitu. Misal Mas Bobi ngechat nih, wah Mas Bre aku mau beli sepatu ini ukuran berapa, nanti aku cekin. Misal ukuran 45 misal, oke tak cek dulu. Oh ini ready nih, gimana jadi oke aku ngambil ke sana baru COD sama Mas Bobi. Kayak gitu sistemnya. Jadi aku apa ya modal bensin lah buat COD. Kayak gitu dulu SMA. Tapi animo teman-teman itu gimana? Pas Mas Bre jual sepatu gitu kayak wah bagus nih gini gitu. Malah pasarku bukan di teman-teman. Tapi di luar malahan. Kalau di temen-temen malah jarang aku dapat pasar. Jadi malah kalau kayak sepatu kayak gitu tuh malah orang luar. Karena ya apa ya bisa dibilang kalau sepatu kayak gitu kan pasarnya kan luas kan sebenarnya. Aku jualan itu lewat Facebook dulu. Nah, aku jualannya lewat Facebook, jadi malah nggak tahu teman-teman kelasku tuh nggak tahu kalau aku jualan sepatu kayak gitu. Jadi aku mainnya ke Facebook, nah itu malah orang-orang luar itu. Jaudian, sistemnya kayak gitu. Dan peminatnya cukup tinggi gitu Mas? Lumayan dulu tuh. Lumayan ya? Lumayan lah. Seminggu sekali pasti ada pasti aja ada pasti. Ya? 50.000 masuk, pasti itu. Lumayan lah. Untuk SMA dan jam 50.000 seminggu itu udah lumayan, ya? Oke. Buat nongkrong dia bisa lah. Buat nongkrong iya. Nah, berarti di zaman Mas Brek SMA itu kan usahanya apa ya, dibilang clothingan juga ya masuknya ya? Clothingan tapi nggak lama lah. Masih lamaan sepatu sebenarnya aku. Cuman ya nggak nyampe bertahun-tahun. Karena kan itu aku dulu tuh sempet mikir, aku kalau jadi reseller terus nggak bakalan berkembang kayak gitu. Karena aku cuman ngambil barang ya, aku cuman dapat untung tok kayak gitu loh. Aku nggak bisa ngembangin produk sendiri kayak gitu. Makanya aku kayak gitu, bisnis kayak gitu nggak bertahan lama. Kalau clothing itu emang susah aja, struggle-nya susah. Emang harus bener-bener kuat kalau clothing itu. Belum di brandingnya apa kan? Iya, belum kalah sama pasarnya. Emang susahnya kayak gitu. Dan zaman dulu kekuatan media sosialnya belum sekuat sekarang ya? Benar. Kalau dulu kan masih kayaknya sebatas Facebook aja kan? Ya, kalau sama dari itu mulut ke mulut kayak gitulah. Oke. Berarti bisa bilang apparel gitu ya? Usaha apparel, benar. Nah, masuk ke kuliah berarti kan setelah SMA ya? Masuk kuliah. Nah, itu masih tetap jalan usaha apa kayak stop dulu apa gimana gitu? Aku kuliah itu sebenarnya kalau dari SMA itu aku SMA kelas 2 sampai kelas 3 itu agak nggak sefokus untuk jualan atau usaha. Karena SMA aku kan fokusnya kan ke olahraga. Jadi aku lebih fokus buat olahraga kayak gitu. Jadi nggak kebayang nggak kepikir buat usaha, buat nyari uang. Itu sampai lulus SMA. Terus masuk kuliah itu aku kan masuk kuliah 2015. Aku mulai 2016 pertengahan. Itu baru naik-naiknya vape. Oh iya benar. Baru naik-naiknya vape. Sebenarnya naik-naiknya vape kan sebenarnya dari tahun 2014 atau 2015 lah ya baru naik-naiknya. Aku 2016 itu nyobain lah buka vape store. Buka vape store, usaha vape itu cuman berjalan setengah tahun. Karena ada satu dan lain hal lah yang nggak bisa ya adalah kayak gitu. Akhirnya tutup. Setelah itu gak ada usaha sama sekali aku. Setelah vape store itu sempat berhenti sampai akhirnya lulus kuliah baru mulai usaha lagi. Usaha yang sekarang ini ya? Sebelumnya ada lagi. Apa tuh Mas? Aku jualan sepatu lagi. Tapi kalau yang ini original. Oh, original ya? Tapi second.
Oh iya iya. Original tapi second. Jadi kayak barang apa ya? Thrift. Iya, Thrift shop barang gitu thrift ya? tapi itu aku sepatu. Hmm. Jadi sepatu-sepatu second dan aku fokusnya kemarin jual Adidas. Oh, Jadi Adidas second kayak gitu. lebih memfokuskan pada merek Adidas gitu Ya. ya. Dan yang ori, Yes. baik itu bisa second, bisa mungkin baru. Ya mungkin. bisa, tapi lebih banyakan ke secondnya. Oke. Itu berjalan berapa ya? Nggak lama juga itu sebenarnya. Itu berjalan dari awal tahun 2020 sampai bulan sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi itu udah nggak lanjut aku. Nah, Sebelum PSBB apa setelah PSBB. Kan awal dulu kan PSBB sebelum PPKM kan. iya. Itu sebelum PSBB atau jalannya PSBB ya lupa aku. Pokoknya pandemi itu Awal udah. pandemi udah Iya, enggak ya? udah enggak. Berarti apa? Dengar-dengar kan selain itu ada cuci sepatu juga nih, Bang. Ya. Cleaning shoes gitu kan. Ya, sebenarnya. Jadi dulu itu ada ya sedikit sharing aja lah, ada kesalahan sedikit lah. Pas aku jualan sepatu itu, aku kan itu sebenarnya online, cuman sistem COD kayak gitu. Terus aku beraniin diri buat buka kayak ya kecil lah, kayak store kecil itu pakai garasinya masku. Garasinya masku itu aku buka buat biar orang tuh kalau mau lihat sepatu tuh bisa kayak gitu loh. Ada tujuan misal, Mas aku mau lihat dulu sepatunya. Ya, Kalau sistem COD kan kalau mau lihat dulu kan susah juga. Iya. Ribet kan, maksudnya kita keluar dulu bensin juga. Kayak kalau cocok kalau enggak, Nggak nah, jadi, ya kan udah. ngerugi bensin tau mau nih. Tekor mau kan. Nah, jadinya aku buka store itu lah kecil, cuman buat kalau misal ada orang yang mau datang mau nengok, monggo kayak gitu loh. Nah, kesalahanku di situ aku nggak buka cuci sepatu. Aku buka cuci sepatu setelah aku tutup. Store-nya. Iya. Oh. Nah, aku mikir, wah iya, lupute lah bahasa Jawa ini lupute, salahnya tuh di situ. Kalau misal aku pas kemarin buka store ada cuci sepatu, mungkin masih bisa struggle. Karena itu ya wis lah aku buka cuci sepatu cuma di rumah. Itu sistem aku ngambil. Misal ada customer mau nyuci sepatu, minimal 3 lah kalau mau diambil. 3 sepatu gitu tak ambil, tak cuci, besok tak antar lagi, kayak gitu. Itu berjalan, itu nggak lama juga itu. Itu sekitar 2-3 bulan. Tapi untuk sampai sekarang pun masih. Jadi kalau misal ada teman-teman yang ngontak, Mas Bre, masih nyuci sepatu nggak? Masih, kayak gitu aja. Tapi nggak tak show off. By order. Iya, cuman by call aja. Mas Bre, masih cuci sepatu? Masih, kayak gitu aja. Selagi masih kuat sikat lah ya. Sikat baik kayak gitu. Terus sekarang ya ini usaha ini kedai kopi ini. Teras Ini nih, rumah. F&B ini nih ya. Iya. Teras rumah. Teras Kalau rumah. ini udah berjalan 1 tahun berarti ya Mas ya? 1 tahun. lebih ya? Agustus kemarin 1 tahun. Agustus tahun ini 1 tahun lah. Nggak kerasa lah. Itu juga awalnya coba-coba lah. Awalnya aku coba-coba aja. Karena pandemi kan PPKM itu. Agustus kan PPKM kan itu. Iya. Sama papaku itu. Media apa lagi? Media apa lagi ya? Iya omah ya. Kayak gitu kan. Gawe warung apa ya? Kayak gitu. Bingung mau warung apaan. Pengenku sebenarnya warung kopi awalnya. Cuman aku ngelihat daerah Condong Catur kan rumahku kan, dan teras rumah ini di Condong Catur ya guys. Oke guys. Dan Jadi di teras rumah ya? ya bener-bener di teras rumah, di depan rumah kayak gitu. Tuh di sekitar rumahku tuh coffee shop itu udah wah kayak kalau kalian penikmat kopi, kamu ngefollow Jakarta Keras apa ya kalau nggak salah, itu titik-titik coffee shop itu, aduh, udah iya, bener. parah itu, banyak banget kan. Iya, iya. Makanya aku mikir apa ya yang bisa selain kopi kayak gitu kan. Daerah sini, daerah situ apa ya, susu murni, daerah sana masih jarang, belum banyak. Ya udah akhirnya, yuk bangun lah, dirombak lah teras itu dirombak. Pakai barang yang ada aja, jadi modalnya tuh apa ya, paling cuman atap lah, modalnya cuman beli atap aku, beli atap sama beli palet-palet kayu buat dekor lah, kayak gitu. Udah bikinlah susu, berjalan itu hampir berapa ya, 4 bulan 5 bulan, aku ngerasa susah ini kalau cuman susu, berat ini kalau cuman susu. Akhirnya nyobain ngulik pakai ada kopi lah. Awalnya sebenarnya dari awal ada kopi aku, tapi pakainya
kopi-kopi hitam, kopi Bangka kayak gitu. Karena orang tuaku asli dari Bangka dan penikmat kopi Bangka. Jadi pasti tiap bulan kalau habis nyetok gitu kan, ya udah tak taruh lah kopi Bangka di teras. Itu kopi Bangka pure dari Bangka juga? Pure dari Bangka, tapi udah proses bubuk. Oh iya. Jadi iya. udah jadi bubuk kayak gitu. Bukan berbentuk biji kopi gitu ya? Bukan berbentuk biji kopi, jadi udah jadi bubuk dan itu kalau aku ngelihatnya full robusta. Jadi kalau buat orang yang nggak kuat pahit atau debar gitu pasti nggak kuat. Jadi Kopi dukun lah ya? ya kopi dukun lah, kopi pahitan lah kayak gitulah bahasanya pahitan ngono lah. Pahitan. Akhirnya ya udah cuma ada itu sama susu murni dulu tuh. Jalan 4 bulan itu aku ngerasa kok berat ya ini ya. Ini harus ada yang baru lagi nih dari teras nih. Harus ada yang baru lagi. Akhirnya nyobain kopi filteran. Awalnya manual brew V60. Yang pakai alat gitu ya? Yes, yang pakai dripper kayak gitu terus di di pouring kayak gitulah. Dari situ nyobain lah pakai itu. Ada tambahan menu itu. Ternyata masih berat. Karena masih belum banyak yang tahu apa itu manual brew. Masih belum banyak yang maksudnya aware tentang gimana sih single origin, gimana sih manual brew itu kayak gitu. Nah, itu kan makanya kalau kita ngambil banyaknya tuh pasti masih banyak yang belum tahu. Dari situ aku mikir lagi apa ya yang bisa maksudnya bisa buat nambah orang datang, orang tertarik ke teras kayak gitu selain tempat yang emang kalau aku berani bilang emang orang-orang yang datang ke teras rumah ini orang yang buat nyantai, buat kerja, terus buat emang ngobrol bisa cuman berdua kayak gini. Karena ya nggak yang luas, terus tempatnya nggak yang rame. Karena kan kalau kita nongkrong di tempat rame kita mau ngobrol kan nggak enak kan, kayak ke distract sama suara-suara lain. Nah kalau aku ngelihatnya dari customer teras itu orang-orangnya kayak gitu, orang-orang yang mungkin BFA malam itu mereka ke sana. Di situ aku nyoba ngulik di kopi susu. Kopi susu itu aku ngulik iki isora yo espresso sama susu murni. Biasanya kan susunya itu yang kotak itu kan? Ya, biasanya kan kayak UHT kayak gitulah. Terus fresh milk kayak gitu. Bener-bener. Akhirnya ngulik lah. Isora yo iki pakai susu murni espresso. Tak kulik, tak coba. Tak testing lah ke customer. Gimana Mas ya? Enak aja Mas. Maksudnya unik kayak gitu loh rasanya. Susu ada murni. otentiknya sendiri ya. Pakai susu murni itu kan berasa lebih gurih. Cuman ada kelemahannya. Nggak sekental kayak kopi susu pada umumnya. Oh, karena tekstur susunya itu nggak sekental yang susu yang di kotak-kotak itu ya? Ya Bener, karena susu murni kan dia lebih encer kan, lebih dari situ ya wis lah akhirnya berkembang, akhirnya itu ngembangin menu-menu lagi, ada yang dari buah-buah. Jadi beberapa rasa di teras itu susu murninya tuh ada yang buah. Jadi ada pakai anggur, pisang, buah naga, stroberi itu pure dari buah. Jadi aku olah biar bisa tahan lama lah maksudnya. Kalau kita pakai buah asli kan dia nggak awet, cepet basi kan pasti. Aku ngulik lagi tuh, gimana ya caranya biar basi biar nggak rugi banyak toh. Iya. Akhirnya aku ngulik. Makanya itu dan belum tentu hari itu habis toh. Makanya itu aku ulik, akhirnya aku nemu caranya. Akhirnya udah jadilah kayak gini lah teras rumah. Biar lebih awet gitu ya. Bener, biar awet. Sama ada otentiknya lah. Bener-bener. Gitu. Sama ini Mas mau nanya, ini kan dari yang gue dengar dari Mas kan dari semenjak SMP ya, SMP, SMA sampai kuliah ini berarti pentingnya riset pasar kan? Benar. Nah untuk riset sendiri ini kan Mas fokusnya di susu murni kan awalnya. Nah itu nyari supplier ya? Supplier susu murninya itu kategorinya mudah atau sulit? Sebenarnya gampang sebenarnya kalau susu murni itu. Dapetin kayak orang yang pengepul lah bahasanya, pengepulnya tuh banyak sebenarnya. Tapi kan tergantung cocok-cocokan juga kan dari segi harga, dari segi ya mungkin ada yang nggak tahu juga maksudnya trik-trik penjual di sana tuh kayak gimana kan akhirnya. Tapi akhirnya aku nemuin ini ya udah aku cocok di sini ya udah terus di situ.
Nah, riset itu berapa lama Mas waktu itu? Awal-awal buka Aku ada pindah-pindah itu hampir 4 kali apa ya? 4 kali supplier. Pindah-pindah sampai akhirnya sekarang udah sampai sama yang ini. namanya netap gitu ya. Netap Mhm. gitu. Karena itu beda, pasti beda. Walaupun susu murni sama susu murni ya pasti adalah bedanya. Entah di jenis sapi. Nah, mungkin ya sapi gede sama sapi cilik kan nanti kuru sapa berarti rande susu ah. Lah Gelondongan ngerti. mungkin. Iya. Kebanyakan air. Bener susune garing kan ra ngerti ya kan. Metune mung sithik tau susune. Kayak gitu. Terus Mas, motivasi awal buka usaha F&B ini gimana tadinya? Apa ya motivasinya? Sebenarnya nggak ada sih motivasinya tuh. Motivasinya karena susah nyari kerjaan aja. Waduh, saya kira iseng gitu. Ah, iseng aja. Iya sebenarnya kan dari iseng itu. Karena kan, Iseng beneran. kan bingung kan. Ini PSBB mau nyari kerjaan susah tau. Iya, bener. Sama bapakku. Diapake yo terase. Kayak warung weh. Ayo wis kayak gitu. Mhm. Dari situ wis bangun gitu berdua, bikin atap, bikin ngeset gitulah. Ya gitu. Ya dari iseng kan sama aja. Iya. Dari kita misalnya kayak gini. Nyeplos gitu ya. Dadek apa ya iki ya? Kayak gitu. Warung gitu enak. Ya wes dadi warung ya gitu. Gas gitu ya. Gas wae ya gitu. Dari nyeplos dan semesta menyetujui. Bener. Cuman itu awal masih bingung mau apa. Iya, ini dadi warung kok meh dadi opo kan ra ngerti. Wis akhirnya itu susu murni. Gitu. Berarti teman-teman dari Mas Break ini kita bisa tahu bahwa kita tuh harus bisa beradaptasi dan selalu berinovasi ya. Beradaptasinya di mungkin waktu Mas zaman SMP kayak melihat oh ini lagi hype stiker nih. SMA mulai kayak oh iya clothingan nih gitu sama apparel. Sama tadi kalau Mas lihat kan ada apa? Ya bukan kesalahan lah ya, kayak Ya. kurang aja gitu. Iya. Berarti di inovasinya kan berarti harus di Benar, up lagi benar. sama di usaha F&B ini kan Mas bilang kan kayak apa? Selalu berinovasi di rasa, di tekstur mungkin ya tadi Ya. gimana caranya gitu. Oke. Gitu teman-teman yang bisa kita pelajari dari kisah berwirausaha Mas Break. Gitu. Monggo Mas, mungkin ada closing statement nih Mas. Aduh, sebelum apa kita ya pamitan closing sama statement? teman-teman semua. Closing statement ya. Mm-mm. Sebenarnya ya gimana ya? Buat temen-temen nih, kalau kalian emang susah buat kerja sama orang, coba buat bikin pekerjaan sendiri dan membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu aja. Dengar, resapi. Udah lakukan. Dengar dong, nggak dilakuin, nggak. Nggak Sama jadi aja, apa-apa, sama Mas. aja. Cuma Sama aja. ditonton, didengar. Bener. Oh iya bener, oh Sama iya bener. aja. Pulang ke rumah tidur. Bener. Gabut ya, orang apa-apa males mau kan. Oke, Mas Break. Oke, siap. Makasih banget udah Sama-sama. menemani ngobrol di acara kita. Sama makasih banget ini Oh iya, minuman dari teras rumah. yoi. Ini beneran enak, beneran seger. Dia punya otentik sendiri gitu. Dan rasa buahnya tuh masih krenyes-krenyes. Nah, itu. Oke, gitu aja teman-teman. Sekiranya kita sudahi dulu ya perbincangan kita sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit sama Mas Break. Dadah.